Ketika gue ngedeketin satu pohon untuk pipis, tiba-tiba gue ngerasa ada hembusan angin di telinga gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kembali lagi di channel saya, Kami Satu. Kita akan melanjutkan video part 1 kemarin yang tentang membahas jalan mistis di Bandung. Apakah kalian sudah nonton part 1-nya? Kalau belum, jangan lupa tonton dulu ya, agar kalian tidak merasa geje melihat video ini. Tetap support kami di channel kami, dan jangan lupa like, komen, tentu saja share agar teman-teman kalian dapat melihat video kami. Dan jangan lupa juga subscribe, karena subscribe itu gratis, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Roni Rahman di channel Kami Satu part 2. Itu 2 bro. Ini 4. Oh 4. Ini 2. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Dan sekarang di sini saya akan melanjutkan video part 1 yang kemarin. Saya tidak sendiri. Saya bersama teman saya, Abang. Nah, Bang. Jadi saya pernah ngedengar cerita Abang tentang kejadian janggal atau fenomena ganjil yang Abang alamin dulu ya. Jadi gimana ceritanya, Bang? Ya, jadi gini. Pernah suatu saat gue nganter teman ke rumah bokapnya. Sekitar pukul jam 11-an. Ya. Dan kebetulan gue memang harus melewati jalan tersebut. Ya. Saat di tengah perjalanan, gue kebelet pengen pipis. Emang gue nggak bisa nahan lagi. Ya. Dan sebelumnya gue emang pernah dengar cerita dari banyak orang Ya. tentang jalan tersebut. Ya, Bang. Terus emang dari kecil gue selalu dikasih tahu sama bokap, jangan pernah pipis di sembarang tempat. Ya. Dan di situ gue terpaksa harus pipis. Nggak ada satupun WC umum di area tersebut. Ya. Ketika gue ngedeketin satu pohon untuk pipis, tiba-tiba gue ngerasa ada hembusan angin di telinga gue. Ya. Setelah itu, Bang? Dan gue emang pikir mungkin itu angin biasa. Oh, iya. Belum berpikir ke gaib atau apa ya? Ya. Dan setelah gue pipis, gue langsung buru-buru buat nyamperin temen gue dan pergi melanjutkan perjalanan sama temen gue. Ya. Di situ gue emang lihat temen gue lagi nunggu gue. Ya. Setelah gue samperin, muka temen gue tiba-tiba pucet. Dan dia bilang dia ngelihat ada sosok wanita yang ngintilin gue. Dari belakang itu. Ya. Ya. Ketika gue hendak pipis, dan setelah itu gue ngerasa, bentar ya, Kenapa, Bang? gue merasa takut sampai sekarang. Udah, Bang, itu kan cerita lama. Mending sekarang ngerokok dulu, Bang, biar rileks. Rokok, Bang. Sebenarnya itu tiba-tiba gitu, tapi baiklah, biar relax. Buat teman-teman, maaf ya, karena kita emang perokok,
jadi udah kebiasaan nih kalau udah dingin gini enaknya ngerokok. Minum lah. Siap bang, sambil lanjut. Jadi gimana bang? Setelah abang takut dengan kejadian tadi. Dan setelah itu gue ngerasa takut dan bergegas untuk pergi dari jalan tersebut. Ketika gue mau naik motor temen gue, tiba-tiba ada yang manggil nama gue. Iya. Ya sontak gue kaget lah dan menengok ke arah suara yang manggil gue. Ketika gue nengok, ternyata yang manggil nama gue itu temen gue. Dan di situ gue bingung dong. Kok dia ada di situ? Padahal kan gue udah naik motor sama dia. Setelah itu dengan refleks gue bingung menengok dong ke arah orang yang bersama dia, bersama gue di motor itu. Ketika gue lihat temen gue dan motornya nggak ada, Hilang itu. ya hilang. Gue tiba-tiba berdiri gitu aja. Padahal barusan gue lihat dia emang sama gue udah naik motor. Ya. Setelah itu orang yang manggil nama gue dan dia bilang, "Lu kemana aja? Kenapa tiba-tiba ada di sini?" Terus gue bilang, "Tadi gue lihat lo di sini. Gue udah naik motor lo." Nah, di situ dia heran. Kenapa gue bilang gitu padahal dari tadi teman gue nunggu di tempat yang tadi gue turun. Ya. Yang paus mau kencing itu. Ya, Ya. tanpa banyak nanya, dia pun langsung ngajak gue pergi dari tempat itu. Setelah sampai rumah, bokap teman gue, waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Dan gue cerita tentang hal yang gue alamin tadi. Ke teman lo. Ya, teman gue. Teman gue bilang, udahlah, gak usah dipikirin. Sekarang kita tidur aja dulu. Tidur di rumah bokap temen lo. Iya. Besok kita pulang siang. Dia bilang kayak gitu. Ya. Gak akan bener kalau sekarang. Udah malam juga kali ya. Ya, udah malam. Nah, di situ gue mikir. Ternyata apa yang bokap gue bilang bener, jangan pipis di sembarang tempat. Apalagi di jalan tersebut, karena hawa di sana pun memang benar-benar tidak mengenakan. Ya. Nah, di situ gue kapok. Gak akan sekali-kali lagi pipis di sembarang tempat. Ya, ya. Apalagi di jalan itu. Setelah itu gue searching soal tempat yang gue alami. Ternyata banyak orang juga yang mengalami hal ganjil di jalan itu. Kita udah banyak juga ya ceritanya sebelum-sebelumnya. Di situ gue jadiin pelajaran buat diri gue. Ya.
supaya nggak ngelakuin hal-hal yang aneh lagi di sembarang Jadi tempat. gitu bang ceritanya. Lumayan merinding juga ya bang. Iya. Nah guys, jadi ini bisa jadiin pelajaran juga buat kalian supaya kita tidak melakukan hal yang aneh-aneh di sembarang tempat. Apalagi di tempat yang seharusnya kita jaga perilaku. Kita bisa ngebedain lah mana tempat yang memiliki hawa negatif sama yang tidak memiliki hawa negatif. Karena di situ kita yang ngerasa juga hawa-hawa itu. Nah guys, jadi sebelum saya akhiri video ini, alangkah baiknya kalian mensupport kami dengan cara like, komen, share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu, dan jangan lupa subrek. Karena subrek Subrek. ya, karena subrek gratis. Subrek.